Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Gimana nih kabarnya hari ini kalian semua? Baik. Amin. Kakak hari ini semua juga sehat loh. Dari semua, kalau misalnya sehat, ayo kalau misalnya hari ini dan badannya luar biasa, tulis di bawah di komen, di like chat, tulis aku sehat. Kok aneh banget ya? Wah, aku luar biasa, aku siap. Gapa. Gimana hari ini kabarnya dari semua? Biasa pastinya. Amin. Oke, dari semua. Dari semua gimana kabarnya hari ini? Kalau misalnya di video kalian baik, jangan lupa tulis di bawah. Koko atau kakak, aku baik. Aku juga siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Oke. Hari kita mau ngapain sih kan di sini kak? Puji. Oh iya, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memang firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Nah. Amin. Yes. Kakak semua di sini yakin dan percaya bahwa setelah kali nonton video hari ini, kalian semua mendapatkan kewahyuan yang baru dan mendapatkan yang baru. Amin. Amin. Amin kan tulis di bawah juga di like chat tulis amin. Kita semua pakai tanda seru kalau bisa. Amin ya. Oke. Lalu semua sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita doa dulu yuk. Oke. Yuk, ditutup matanya, lipat tangannya. Ya Bapa dan Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan setiap kami Tuhan, setiap adik-adik di rumah Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami katakan kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap memberikan yang terbaik kepada kami Tuhan. Amin. Tuhan, ini hati kami, ini setiap puji-puji yang bisa kami berikan Tuhan. Biar nama-Mu yang dimuliakan selalu dan selalu Tuhan, selama-lamanya Tuhan. Yes. Kami katakan kami siap untuk memuji Engkau. Siap Tuhan. Yes. Kami sedang bersama Tuhan yang siap Tuhan. Di hati ibadah sampai depan Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, urapi setiap kami, urapi mulut kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan bagi setiap anak-anak yang percaya berkata, amin. Yes. Tepuk tangan ini semua yuk. Kalau kita masih duduk, ayo berdiri. Amin. Yeay. Dasar dari yang kuharapkan, dari segala yang tak kulihat. Iman berikan
Amin. Adik-adik semua. Sekarang yuk kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Minta Tuhan saat ini. Tuhan bawa saya lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan bawa saya lebih dekat lagi dalam Engkau. Tuhan, saya mau dengar suara hatimu Tuhan. Tuhan, saya mau dengar Engkau Tuhan. Katakan dalam hati dari semua. Dan katakan dengan mulut dari semua. Saat ini juga. Bagi dari semua yang berbahasa roh, yuk kita berbahasa dulu yuk. Ya
Ku berjuang bersama akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi sekali. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. I surrender all. It's my heart, it's my soul, it's my dream, and all I have is yours, Jesus. I surrender all to you. I give it all to you. Give us your side. I want to give you our highest praise, our highest praise. Ikan dan aku sekali. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. To Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence daily live. All to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust in
gather to you, Lord Jesus. Let's take a moment to sit at His feet. Let His Spirit comfort us. Let His Spirit renew our heart. Untuk semua nandiyan dito, semua. It's time to hear His voice. Minta sa Kanya. Papa Jesus, I want to hear your voice. Ako madengar suara. Whatever you're feeling, Papa, Ayah, Bapa, Jesus, Tuhan, just call Him now. Papa, I want to hear your voice. Daddy, I want to hear your voice. Ayah, saya mau dengar suara Engkau. I give it all to you. We give it all to you, Jesus, Lord Jesus, Papa. My body is yours. My soul is yours. My mind is yours. My heart is yours. And all we have is yours, Lord Jesus. We are nothing but you are present in each of us, in each and every heart. You and feel your heart beat.
just worship you. Buti semua. I wanna see at your feet from the cups in your hand. Lay back against you and bring. Feel your heart beat. This love is so deep. It's more than I can say. I'm in your peace. It's overwhelming. It's love, Jesus. Oh, the grace of your love. It's overwhelming us now, Lord Jesus, Lord Jesus. Oh, Lord, rise and live in your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Yes, Jesus. Oh. Yes, Lord. Yes, Father God in heaven, Lord. It's only you. It's only you that we want. If I could sing of your love forever, that I will. Jesus, Jesus, Jesus. I love to stay in your presence. Forever in your presence. You know that your presence embraces each of us, Lord Jesus. Thank you for hugging us, Lord. Thank you for speaking over us, Lord Jesus, today. Lord, bring us closer. Bring every kid at home closer, deeper. Oh. Give them a refresh experience, a new experience with you, Lord Jesus. Bukan hanya hari ini, tapi setiap hari dalam kabarnya Tuhan. Give us the spirit of wisdom, the spirit of awareness of your presence, Lord. Let the word of Afoda become real. We want to serve you. We want to worship you at our work, at our studies, at our schools, and everything, Lord Jesus. In every area of our life, Jesus. Be enthroned, Lord Jesus, in kids' heart, in children's heart, Lord Jesus. Be enthroned. Bertahta, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan. Hanya Engkau yang kami cinta, yang kami rindu, yang kami sayang. Papa Jesus, now give us the spirit of wisdom to hear your voice once again through our preachers, through our kaka, through our miss, Lord Jesus, through our teacher, Lord Jesus. Kami mau belajar hal yang berbahagia, Tuhan. Tuntun setiap kami, tunjukkan kepada kami, Tuhan, agar kami dapat
engkau dengan benar. Seperti kehendak Tuhan. Oh Jesus. On heaven as it is on earth as it is in heaven, Lord Jesus. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Yes, Jesus. In the name of Jesus, setiap anak-anak bersiap berkata, Amin. Hai Little Disciple, selamat hari Minggu. Sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhannya, kakak mau ngucapin selamat ulang tahun buat Kristianto, Peter, dan Jesslyn. Selamat ulang tahun, God bless you. Seperti biasa, sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhannya, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service. Hai adik-adik, selamat sore. Ketemu lagi dengan Kak Lina ya. Sore hari ini adik-adik sudah siap semuanya untuk yang penasaran cerita apa sore hari ini yang kita mau dengar. Nah, sekarang adik-adik siapkan ya semuanya, catatannya, Alkitabnya. Dan sore hari ini Kak Lina mau cerita tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus. Adik-adik tahu ya, pernah dengar nama ini Petrus ya. Kisah ini diambil dari Perjanjian Baru. Adik-adik buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43 ya. Adik-adik buka. Nah, di situ waktu Petrus di kota Lydia dan kota Yope. Nah, beberapa minggu yang lalu adik-adik juga udah mendengar tentang peristiwa ya pencurahan Roh Kudus ya, Pentakosta ya, dimana di situ Roh Kudus turun ya setelah Yesus naik ke surga, terus Roh Kudus turun. Nah, itu turun atas murid-murid Tuhan Yesus. Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Ya, murid-murid Tuhan Yesus sudah menerima kuasa, yaitu Roh Kudus ya, yang sudah Bapa berikan pada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka bisa berbahasa roh, dan kemudian mereka mulai pergi untuk apa? Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, apa yang sudah Yesus lakukan waktu Yesus di bumi ya. Nah, pada kali ini Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus, juga melakukan hal yang sama. Dia jadi suka untuk memberitakan Injil, terus menceritakan tentang Yesus ke semua daerah-daerah di sekitar situ. Nah, suatu waktu Petrus sampai ke daerah yang namanya Lydia. Nah, apa adik-adik nama daerahnya? Lydia ya. Nah, di Lydia Petrus ketemu dengan seorang laki-laki yang namanya Eneas. Ya, Eneas. Eneas ini sudah 8 tahun. Selama 8 tahun adik-adik ya. Ya, jadi adik-adik bisa bayangkan waktu adik-adik begitu lahir sampai umur 8 tahun ya. Nah, itu Eneas itu sakit lumpuh, tidak bisa berjalan dan hanya bisanya berbaring di tempat tidurnya. Dan waktu itu ketemu dengan Petrus. Nah, terus Petrus menemui Eneas dan berkata, Eneas, Kristus Yesus menyembuhkan kamu ya. Bangun dan rapikan tempat tidurmu. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Eneas kemudian bangkit seketika itu juga. Alkitab mengatakan ya, kemudian Eneas bangun, dan semua orang yang tinggal di Lydia dan daerah di sekitarnya, yaitu namanya Saron ya, melihat hal itu kemudian mereka takjub ya. Dan apa yang terjadi? Mereka jadi percaya kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, pada bertobat ya, orang-orang di sekitar situ, di Lydia dan di Sharon ya, mereka jadi percaya kepada Tuhan. Nggak, puji Tuhan ya adik-adik, sebuah mujizat terjadi ya. Eneas bisa berjalan yang tadinya lumpuh ya, karena siapa? Karena Kristus Yesus ya, melalui Petrus ya, yang mendoakan dia, yang berkata kepada Eneas ya. Kemudian Petrus berjalan ya, mengelilingi daerah situ. Nah, sampai di satu kota lagi
namanya kota Yope, ya. Nah, adik-adik, ayat yang 36 adik-adik ya. Adik-adik juga baca ya di situ di Alkitabnya. Ayat 36, di kota Yope ada seorang murid perempuan, ya. Bernama siapa? Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Nah, perempuan itu banyak sekali ya berbuat baik dan suka memberi sedekah, yang memberikan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Kasihan ya adik-adik ya. Dia baik, ya murid Tuhan Yesus baik, yang baik, suka memberikan sedekah, kemudian sakit meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Nah, daerah Lydia ini adalah dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lydia, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dan dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Ya, orang-orang yang dari Yope yang tadi 2 orang itu. Ya. Maka Petrus kemudian berkemas-kemas. Kemudian Petrus berangkat bersama-sama dengan mereka 2 orang itu. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas ya. Ternyata Dorcas atau Tabita ini juga suka membuat baju adik-adik ya. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Ya, kemudian Petrus berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat, ya, ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang, ya, orang-orang kudus atau murid-murid yang lain, murid-murid Tuhan yang lain yang sudah percaya pada Yesus dipanggil. Ya. Beserta siapa? Janda-janda yang tadi ada di situ. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ya, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope. Adik-adik, dari 2 cerita ini ya kita dapat belajar ya bahwa saat seseorang sudah menerima Yesus ya, mengundang Yesus masuk dalam hatinya, kemudian dia menerima kuasa yaitu Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus, kemudian dia bisa berbahasa roh. Adik-adik bisa lihat ya, kuasa sudah Tuhan berikan kepada orang itu, kepada murid-murid, dan ini juga berlaku untuk kita ya adik-adik ya. Jadi saat kita sudah percaya Yesus, kita menerima Roh Kudus, kita berbahasa roh ya. Nah, kita juga bisa melakukan ya seperti apa yang Petrus lakukan, memberitakan Injil, mendoakan orang ya. Dan firman Tuhan bilang saat kita menumpangkan tangan, kita berdoa atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Karena apa? Karena kekuatan kita? Karena kita hebat? Bukan. Ya, karena apa? Karena kuasa yang sudah Bapa berikan ya. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita itu yang menyembuhkan ya. Nah, siapa adik-adik yang ingin ya dipakai Tuhan seperti Petrus? Nah, adik-adik harus percaya kepada Yesus, kemudian menerima kuasa yaitu menerima bahasa roh ya, menerima Roh Kudus ya. Supaya apa? Supaya kuasa itu ada di dalam setiap kita, dan saat kita pergi memberitakan Injil, saat kita berdoa untuk orang sakit ya, dan orang sakit itu menjadi sembuh ya adik-adik. Nah, semuanya itu kembali kepada setiap kita. Kita mau nggak? Adik-adik mau nggak
untuk dipakai Tuhan seperti Petrus ya. Kemudian kembali lagi yaitu tadi menceritakan tentang Yesus, bagaimana Yesus sudah berbuat apa ya di dalam hidup adik-adik, itu ceritakan ya. Nah, saat adik-adik juga berdoa karena adik-adik punya Roh Kudus. Nah, saat adik-adik berdoa atas orang sakit itu akan sembuh. Yesus sudah menyembuhkan ya. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Nah, kita harus percaya itu. Amin adik-adik ya. Oke, ya jadi sore hari ini Kalina percaya kalian belajar sesuatu ya yang baru, bagaimana Petrus ya dengan kuasa ya, dengan kuasa yang diberikan dari Allah ya, saat sudah menerima Roh Kudus, dia punya kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ada di dalam dia, dan itu juga ada di dalam setiap kita yang percaya dan menerima Roh Kudus ya, menerima Yesus dan sudah menerima baptisan Roh Kudus ya. Nah, kalau adik-adik rindu mau dipakai Tuhan ya, adik-adik juga bisa. Nah, nanti Kalina mau berdoa ya untuk adik-adik, siapa saja yang mau ya, nanti kita akan berdoa. Amin adik-adik ya. Oke, sekarang kita sudah selesai, kita mau berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh belajar Tuhan sore hari ini bagaimana Petrus Tuhan yang telah menerima kuasa, setelah menerima pencurahan Roh Kudus Tuhan, begitu berani dia menceritakan tentang Yesus, memberitakan Injil kemanapun Tuhan. Dan saat berdoa atas orang sakit itu sembuh, dan bahkan orang yang sudah meninggal Tuhan, di dalam nama Yesus dia dibangkitkan lagi. Dan Bapa, aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di sini. Bapa, aku berdoa Tuhan ada hati yang mau, yang rindu untuk dipakai Engkau, dan biar Tuhan Engkau Roh Kudus yang menyelidiki hati mereka, Engkau yang menjamah hati mereka Tuhan, dan biar aku katakan ada satu kerinduan untuk menjadi saksi-saksi Yesus yang hidup. Dan aku katakan ada roh keberanian Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus, tentang Injil Kerajaan Allah Tuhan. Meskipun mereka masih muda di umur mereka, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup dan Engkau mampu Tuhan, kuasa Engkau sanggup Tuhan untuk memakai mereka menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik ya. Terima kasih adik-adik ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Little Disciples, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini. Apa kabar adik-adik? Pastinya selalu sehat dan luar biasa, sama kayak Allah kita yang luar biasa. Tadi adik-adik sudah dengerin firman bagaimana kuasa Allah yang sangat luar biasa bekerja melalui Petrus. Setelah Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus pergi berkeliling, kemudian berdoa untuk orang sakit dan orang-orang itu sembuh. Bahkan ada yang mati dan dibangkitkan kembali. Wow, luar biasa banget ya adik-adik. So, pastinya adik-adik hari ini juga udah siap kan untuk menjawab 4 pertanyaan seperti minggu-minggu sebelumnya. Dan ya, adik-adik jangan lupa kalau sudah siap untuk siapkan catatan dan juga alat tulis adik-adik. Dan adik-adik boleh langsung tulis di kolom live chat, Kak, aku udah siap. Oke, Kak Sofia tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, pastinya udah siap ya. Kita langsung aja adik-adik, langsung ke nomor yang pertama. Nomor pertama, nomor 1. Mujizat apa yang Petrus lakukan di Lydia terhadap seseorang bernama Eneas? Mujizat apa yang Petrus lakukan di Lydia terhadap seseorang bernama Eneas? Nomor 2. Siapa
perempuan di Yope yang meninggal, tetapi kemudian melalui Petrus Allah bangkitkan kembali. Siapa perempuan di Yope yang meninggal, tapi kemudian melalui Petrus Allah bangkitkan kembali? Nah, nomor 3 tadi adik-adik udah dengar, nomor 1, nomor 2 semuanya bicara bagaimana Tuhan bekerja melalui Petrus ya adik-adik. Nah, menurut adik-adik apa sih yang membuat Petrus ini bisa berani gitu dan juga memiliki kuasa untuk bisa menyembuhkan orang sakit? Sekali lagi adik-adik, apa yang membuat Petrus memiliki kuasa dan berani gitu untuk melakukan mujizat dan menyembuhkan orang sakit ya adik-adik. Kemudian nomor 4, tadi adik-adik sudah dengar kalau Allah bekerja melalui Petrus. Nah, menurut adik-adik, apa yang akan adik lakukan jika seseorang di sekitar adik-adik sakit? Adik-adik bisa bayangkan sakitnya itu nggak mesti harus sakit yang kanker atau apa ya adik-adik. Bisa juga flu, bisa juga batuk. Ya, jadi yang penting sakit. Jadi apa yang akan adik-adik lakukan kalau adik-adik punya orang di sekitar adik-adik yang sakit? Oke, itu aja adik-adik 4 pertanyaan hari ini. Jika adik-adik sudah menjawab pertanyaan hari ini, adik-adik bisa langsung foto dan kirim jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cemeri. Oke adik-adik, thank you for today and see you next week. Bye! Hai Little Disciples, kita kembali lagi di activity minggu ini. Kakak percaya adik-adik sudah siap untuk membuat karya yang terbaik buat Tuhan di minggu ini. Apa saja yang kita butuhkan untuk activity minggu ini? Pertama, adik-adik boleh siapkan kertas. Adik-adik boleh siapkan kertas ukuran apa saja ya yang ada di rumah adik-adik. Kemudian, adik-adik siapkan pensil, penghapus, dan alat mewarnai. Adik-adik bisa menggunakan krayon, pensil warna, spidol, atau apapun yang ada di rumah adik-adik. Nah adik-adik, kira-kira karya seperti ini nih yang akan kita buat hari ini. Ada gambar adik-adik, dan di sampingnya ada tulisan Holy Spirit, my best friend. Kalau begitu, ayo kita langsung mulai ke langkah pertama. Adik-adik, kita mulai dari membuat huruf U yang besar menggunakan pensil yang sudah adik-adik siapkan. Ini nantinya akan menjadi kepala. Lalu kita buat badannya dengan membuat huruf U yang lebih besar dari huruf U sebelumnya, tetapi terbalik. Kemudian buat telinga ya adik-adik. Kemudian adik-adik bisa buat lehernya. Kemudian kita buat tangan dengan membuat garis lengkung yang besar di samping badan yang sudah kita buat. Seperti ini nih adik-adik. Jika sudah, selanjutnya adik-adik kita akan membuat gambar cinta yang besar melambangkan hati kita di tengah badan yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan buat gambar api di tengah-tengah cinta yang sudah kita buat, yaitu hati kita, melambangkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Kemudian, adik-adik bisa gunakan foto adik-adik untuk membuat wajah adik-adik. Di sini kakak menggunakan foto kakak. Pertama, kakak membuat mata. Adik-adik bisa langsung buat mata juga ya. Kemudian hidung dan juga mulut. Dan kakak juga di sini membuat rambut seperti foto kakak. Adik-adik sesuaikan rambutnya sesuai dengan foto adik-adik ya. Jika adik-adik rambutnya pendek, adik-adik gambar rambutnya pendek. Adik-adik juga boleh kreasikan lebih lagi ya.
Adik-adik boleh pakai jepit rambut atau apapun itu untuk menghias gambar adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik bisa warnai. Oke. Pertama, gunakan warna kulit untuk mewarnai wajah, leher, tangan, kemudian warna rambut adik-adik. Kemudian warna baju adik-adik. Kemudian warna hati adik-adik, warna merah ya. Dan api yang ada di tengah-tengah, yaitu warna oranye dan kuning. Nah, jadinya seperti ini nih adik-adik. Setelah itu, adik-adik bisa langsung tulis di bagian yang kosong, Holy Spirit, my best friend, dan juga nama adik-adik. Nah, jadinya seperti ini nih adik-adik. Nah, adik-adik, itu tadi activity kita hari ini. Adik-adik, gambar ini adik-adik boleh tempelkan dimanapun adik-adik suka ya. Gambar ini menggambarkan bagaimana Roh Kudus selalu tinggal di dalam hati kita kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, gambar ini juga menggambarkan bahwa kuasa yang sama yang bekerja pada Tuhan Yesus, pada Petrus, pada Filipus, pada orang-orang yang sudah kita pelajari selama minggu-minggu ini yang dapat melakukan mujizat karena memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka. Juga kuasa yang sama yang bekerja melalui adik-adik karena Roh Kudus juga tinggal di dalam hati adik-adik. Oke adik-adik, itu saja activity hari ini. Jangan lupa untuk mengirimkan karya adik-adik jika sudah fotonya ke nomor WhatsApp dari Cemeri. See you next week. Bye. Hai semuanya. Nah, adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita ada di Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Oke, sekarang kita hafalin bareng-bareng yuk. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Oke adik-adik, itu ayat hafalan untuk minggu ini ya. Jangan lupa kalian rekam lalu kirim ke nomor Cemeri. Oke semua, bye-bye. God bless you. Oh ya, sebelum kakak mengakhiri online service minggu ini, kakak mau berdoa nih buat kalian semua ya. Kakak berdoa biarkan kiranya firman yang disharingkan hari ini tertanam di hati yang subur dan berbuah berlipat-lipat ganda. Oh ya adik-adik, kakak juga mau mengingatkan buat kalian semua untuk jangan lupa absen. Jangan lupa mengerjakan setiap aktivitas yang para kakak kasih buat kalian. Dan jangan lupa yang terakhir untuk ikut doa revival setiap hari Rabu jam 7.30 sampai jam 8.30. Oke, kakak tutup ya online service minggu ini.